Jadi ceritanya kamu jomblo, kenalan sama bule online, bule ini mau ngirimin hadiah, terus ketika dikirimin hadiah, kamu dikirimin foto-fotonya, kamu dikasih nomor resi, lalu hari berikutnya akan ada orang dari ekspedisi yang menelpon kamu dan mengatakan barang-barang kamu tertahan di bea cukai dan harus ditebus. Pernah dengar modus kayak gitu? Hai, assalamualaikum, balik lagi di channelnya Misturi. Alhamdulillah, online dating scammer series udah selesai dan makasih banget buat tanggapannya yang super duper positif. Mudah-mudahan videonya bisa berguna untuk semua orang yang menonton. Kali ini saya mau banget membahas salah satu modus penipuan juga. Ini kejadiannya lumayan banyak. Jadi kalau yang kemarin saya bilang ke kamu itu online dating scammer, yang akan saya jelaskan ini juga salah satu jenis penipuan dari online. Jadi ceritanya kamu jomblo, tiba-tiba ada cowok bule yang ngajak kenalan lewat Instagram maupun Facebook. Pas dilihat ternyata kece. Kayaknya lucu juga nih kalau di prospek. Terus kamu ladenin, laki-laki ini tuh kece banget, mapan banget, dan dia mencintai kamu dengan sepenuh jiwa raga. Dia tuh bahagia banget bisa ketemu kamu, pasangan hidupnya yang dikirimkan oleh Tuhan untuknya. Kata-katanya tuh manis banget, pagi, siang, sore, malam nanya udah makan belum. Tahu-taunya terus dia langsung mengungkapkan perasaan dan tiba-tiba dia minta alamat kamu untuk ngirimin hadiah karena dia udah jatuh cinta setengah mati sama kamu. Babe, aku kirimin kamu hadiah ya. Suaranya kayak gitu sih, nakutin juga. Oke. Babe, minta alamat dong. Terus kamu nanya, buat apa? Saya mau ngirimin kamu hadiah. Terus kalau kamu bilang, kirim hadiah? Buat apaan? Kan kamu baru kenal, baru banget gitu kan. Terus dia bilang gini, iya, soalnya kan kamu adalah wanita saya, you are my ladies. Jadi saya ingin memberi kamu hadiah karena seorang wanita itu pantas dihujani dengan hadiah. Terus kamu pikir, hadiah, apa aja tuh bang hadiahnya? Aku beliin tas sayang buat kamu. Lumayan bisa dipakai buat beli cabai ke pasar, sama dompetnya juga biar sepasang sama tas buat beli cabai ke pasar tadi, plus sepatu buat jalan-jalan beli cabai tadi, make up sama parfum biar kamu makin cantik dan wangi, plus uang 20.000 US dollar untuk kamu beli cabai ke pasar. Saya tahu ini saya nggak punya 20.000 US dollar, jadi kita akan berpura-pura kalau ini adalah uang beneran 20.000 US dollar ya. Uang ini akan saya masukkan ke dalam kardus ini, oke, dan akan saya kirimin lewat ekspedisi. Dalam beberapa hari barang itu akan sampai. Nah, kamu nanti terima ya. Saya sudah memberikan alamat dan nomor telepon kamu ke ekspedisi. Jadi kamu handphonenya harap nyala. Kalau barang-barangnya sudah sampai, orang ekspedisi akan menelpon kamu dan kamu bisa langsung ngambil deh. Itu deh sayang, itu hadiah saya untuk kamu, wanita yang amat sangat saya cintai. Berikutnya dalam beberapa hari kemudian, biasanya sih nggak lama-lama, besok gitu ya, paling lama tuh 2 hari akan ada orang yang nelpon kamu. Biasanya ini perempuan yang akunya dari ekspedisi dan bilang bahwa dia ingin mengkonfirmasi paket untuk kamu dari si lelaki ini. Halo, selamat siang dengan ibu calon korban. Perkenalkan, nama saya adalah Miss Bu Misterius dari ekspedisi tipu-tipu. Iya, saya ingin mengkonfirmasi ibu menerima kiriman dari Bapak Johnson & Johnson dari Amerika. Ini adalah barang-barang mewah ya Bu, isinya semua. Tapi Bu, mohon maaf sekali, ini karena masuk barang-barang mewah dan di dalamnya ada uang, ibu harus membayar pajak. Jumlahnya itu sekitar 12 juta Bu. Gak mahal kok, karena memang barang-barang yang ibu terima ini kan harganya 900-an juta ya. Makanya ibu harus membayar pajak kepada negara. Oh, ibu mau datang ke bandara? Oh enggak Bu, nggak usah, nggak bisa. Jadi gini, ibu harus mentransfer 12 juta tadi kepada rekening saya ya. Nanti akan saya kasih. Apa? Kenapa ke rekening saya? Iya, soalnya kalau ke rekening negara itu kan rame ya Bu ya, banyak orang yang suka transfer ke negara. Nah, kalau ibu transfer ke rekening saya itu lebih cepet. Jadi saya akan pastikan besok barangnya udah bisa dan ibu besok bisa keluyuran beli cabai ke pasar pakai tas sama sepatu baru. Apa? Oh, ibu nggak ada duitnya. 12 juta tuh nggak mahal loh Bu. Ini tuh semuanya harganya ratusan juta loh Bu. Oh nggak bisa Bu, nggak bisa. Ibu harus transfer hari ini juga karena kalau Maaf saudara-saudara. Kalau sampai 24 jam barang ini nggak ditebus, barang-barangnya semua akan disita sama negara. Ini akan dikirimkan ulang kepada Bapak Johnson & Johnson dari Amerika tadi. Ibu nggak pernah tahu? Ibu Google dong. Memang sudah peraturan negara ya Bu, kalau menerima barang mewah itu memang ada pajak. Apalagi di dalam kiriman ini, bendanya isinya barang-barang mewah sama uang. Iya Bu, itu iya, ibu memang harus membayar pajak kepada negara. Hari ini ya Bu, akan saya kirimkan nomor rekeningnya. Ya, saya sih terserah ibu aja ya. Kalau ibu nggak transfer hari ini juga, ini semua barang-barang akan dikembalikan. Terus kamu kan heran, kok terima paket harus bayar? Akhirnya kamu telepon dong si lelaki itu. Yang aduh mulus. Yang tadi orang ekspedisinya telepon, apa benar saya harus bayar sebegitu banyak?
Terus si laki-laki itu bilang, iya beb, bayar aja. Terus kamu bilang kan, aduh saya nggak punya duit, saya aja bokeh, saya kan sobat miskin, kok bisa-bisanya saya harus bayar belasan juta begitu, nggak punya duit sekali. Terus si laki-laki itu ngomong, pinjem aja, di dalam hadiah itu kan ada duitnya, jadi kamu pinjem aja dulu sementara buat ngeluarin barang itu, nanti setelah barang ada di tangan, kamu bisa ngambil duitnya, tukerin duitnya dan membayar utang-utang itu. Terus kalau kamu anak polos banget, terus jadinya akhirnya kamu percaya aja apa yang diomongin dan ujung-ujungnya kamu transfer. Aduh, pernah dengar modus kayak gitu? Percaya atau enggak, banyak banget korban wanita yang kena sama modus yang satu ini. Saya juga mendapat banyak curhatan-curhatan ya untuk modus yang seperti ini. Saya sendiri nggak pernah mengalami ini, cuman waktu itu si lelaki yang waktu itu menjadikan saya sebagai calon korban. Kalau kamu belum tahu lelaki siapa yang saya omongin, tonton dulu online dating series scammer ya. Jadi waktu itu ada kisah di mana laptop saya rusak dan dia menawarkan diri untuk membelikan laptop dan mengirimkan kepada saya. Nah, pertama saya memang tidak dibiasakan menerima barang-barang dari orang tidak dikenal. Yang kedua, saya kan sering banget ya belanja online dari luar negeri. Saya juga kepikiran, harga barangnya berapa nih? Karena gini, setiap pengiriman barang di atas 100 US dollar, kamu harus membayar pajak. Dan itu, mahal banget. Saya pikir-pikir, lah, gue malah jadi tekor. Ogah banget. Kapok men. Akhirnya waktu itu saya bilang masih lelaki itu nggak usah kirim-kirimin gue hadiah, gue nggak mau. Tapi sayangnya ada banyak wanita-wanita yang begitu denger mau dikirimin hadiah sama si cowok ini, langsung tuh GR berbunga-bunga, bahagia setengah mati. Rasanya kalau bisa update status deh. Apalagi ketika dikirimin foto barang-barang ini yang sebenarnya saya yakin itu merupakan hasil foto nyolong dari Google. Jadi kalau misalnya kamu dalam posisi seperti ini gimana? Nomor satu yang harus kamu ketahui adalah udah jelas itu adalah scammer ya. Kalau misalnya memang kamu dikirimin barang, misalnya kamu mendapat kiriman barang seharga 1000 US dollar. Nah, dari 1000 US dollar itu ingat tadi kan saya bilang bahwa di atas 100 US dollar kamu harus membayar pajak. Ketika kamu mendapat kiriman yang ketahan di bea cukai, kamu tidak akan dihubungi lewat telepon, tapi kamu akan dikirimin surat cinta, kalau saya nyebutnya sih surat cinta, kepada namamu si penerima yang mengatakan bahwa barangmu tertahan di bea cukai dan kamu harus membayar pajak. Dan pajak yang harus kamu bayar itu tidak kepada rekening perorangan, tapi kamu harus membayar ke rekening negara. Kamu bisa lihat di website resminya Bea Cukai untuk mendapat panduan lebih lanjut. Pakai logika, nggak usah ngomongin 20.000 US dollar, ini kan 2 juta. Mungkin nggak sih kamu naruh duit 2 juta ke dalam kardus, terus kamu kirimin lewat ekspedisi? Kira-kira mungkin nggak kamu melakukan itu? Kalau memang kamu mau ngirimin duit, kenapa juga kamu nggak transfer aja? Iya nggak sih? Iya kan? Apalagi 20.000 US dollar. 20.000 US dollar itu kan kalau di kurs itu sekitar lebih 250 juta. Ngapain ditaruh di sini? Resiko hilang gede banget, sister. Jadi jangan gampang percayaan. Jadi misalnya gini nih, dia akan ngirimin foto. Dia akan ngambil foto ini dari Google. Kalau kamu mau ngetes ya tuh cowok, coba bang, abang selfie dengan mukanya sama barang-barang yang mau dikirim gitu, selfie. Kalau emang dia beneran mau ngirim, dia akan selfie. Kalau enggak, dia pasti ngomel-ngomel. Kamu nggak percaya sama saya, kamu melecehkan saya, kamu menghina saya, mengatakan kalau kamu tidak percaya. Saya tidak mungkin menipu kamu, wanita yang saya cintai. Itu pasti begitu ceritanya. Doi akan ngomel-ngomel. Sebenarnya modus kayak gini tuh udah dari dulu banget. Kayak udah dari 10 tahun yang lalu saya udah dengar modus seperti ini. Dan ternyata masih banyak aja, karena kayaknya kurang sosialisasi. Waktu saya konsultasi ke kantor polisi itu, korban dari penipuan seperti ini akan selalu ada jika masih ada orang yang tergiur dengan jalan pintas. Kalau kita pikir pakai logik ya, mungkin gak sih orang yang kamu temuin online dalam hitungan hari mengirimkan hadiah untuk kamu, apalagi benda-benda mewah. Kira-kira kalau dipikir-pikir masuk akal gak sih? Ini ingat aja deh, yang harus kamu ingat adalah kalau memang kamu mendapat kiriman barang dan barangnya itu kena bea cukai, kamu akan diberikan surat. Jadi kamu akan menerima surat, dan di surat itu akan diberikan berapa biaya yang harus kamu bayar, plus kamu harus bayar lewat kantor pos. Pajak yang harus kamu bayar bea cukai itu tidak ke rekening pribadi. Intinya kalau ada yang nelpon ngaku dari ekspedisi dan kamu harus mentransfer ke rekening pribadinya, jangan kamu percaya karena itu jelas penipuan. Oke. Emang sih saya punya beberapa teman di luar negeri yang pernah ngirimin saya hadiah. Ada memang beberapa yang kayak begitu. Tapi kayak hadiahnya tuh yang masih barang-barang yang wajar gitu, kayak kaos jersey atau kaos bola yang intinya tuh berhubungan dengan bola ataupun coklat, makanan. Kalau yang namanya kayak dikirimin tas, dikirimin
dompet, dikirimin sepatu yang kayak gitu-gitu. Wah, udah pasti nipu, nggak mungkin. Jangan gampang tergiur. Nih ya, rata-rata nih yang curhat sama saya udah ketipu sama beginian itu didasari sama yang namanya iseng-iseng berhadiah. Kalau misalnya emang dikirimin syukur, kalau enggak ya udah. Tahu-tahu begitu ditelepon sama orang ekspedisi abal-abal itu dan dimintain duit, langsung wah duitnya banyak, nggak punya duit, nggak bisa, dan ujungnya dia marah-marah dan biasanya dia ngancem, gue tahu ya di mana alamat rumah lu, awas lu ya, nanti gue papain keluarga lu. Itu udah banyak banget kasusnya, ujung-ujungnya karena takut ditransfer. Enggak juga sih, kalau yang ngancem itu agak-agak ekstrim sih, tapi intinya jangan membiasakan diri menerima barang-barang nggak dikenal. Lah kita aja ngajarin anak kecil ya, jangan nerima barang-barang dari orang nggak dikenal. Masa kita yang udah dewasa, oke-oke aja menerima barang-barang dari orang nggak dikenal? Kan kalau dipikir make sense gak sih? Nah kalau misalnya kamu udah kena gimana? Kamu udah kadung transfer, kamu bisa membuat surat laporan ke kepolisian dengan pasal 378 KUHP gitu. Lengkapnya kamu nonton aja di episode 6 online dating scammer. Karena saya pegel kalau harus ngulangin lagi ya. Intinya ya, kalau kamu nggak kenal sama lelaki itu, nggak pernah ngeliat wujudnya di dunia nyata ya, cuma lewat fotonya doang, jangan mau transfer uang. Kalau misalnya dia mau ngirimin hadiah, bilangin aja, bang, bulan suci Ramadan bang, mendingan hadiahnya dikasih buat anak yatim. Aduh bang, serius deh bang, Neng ini adalah wanita yang tidak menginginkan apa-apa selain cinta abang. Paling abis itu kamu dimaki-maki. Ya udah sih, kamu blok aja lah. Nah itu aja cerita saya hari ini tentang modus penipuan online dating scammer yang lain ya. Kalau kamu pernah mengalami kejadian seperti ini, komen dong di kolom komen yang ada di bawah. Like video ini kalau memang menurutmu bermanfaat untuk ditonton. Share juga mungkin buat temen-temenmu yang lagi gerilya cari pasangan di dunia maya saat ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari rumah.